Polres Metro Bekasi menetapkan dua pria berinisial S, 52, dan MHS, 29, sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencabulan terhadap 3 murid. Dikutip dari Kompas.com, kedua tersangka merupakan ayah dan anak yang sama-sama bekerja sebagai guru ngaji di Desa Karangmukti, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sudah ditetapkan sebagai tersangka, ujar Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi, Kompol Sangurah Wiratama, Senin, 30 September 2024. Penetapan dilakukan berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan oleh tim penyidik Polres Metro Bekasi. Hingga saat ini, polisi telah menerima 3 laporan dari korban dugaan pencabulan yang dilakukan oleh S dan MHS. Ngurah menyatakan tidak menutup kemungkinan adanya korban lain yang akan melapor. Ada 3 laporan korban, kami masih mendalami apabila ada korban lain, jelas Ngurah. Ngurah juga menambahkan bahwa tempat pengajian yang dikelola oleh kedua tersangka bukan merupakan pondok pesantren, melainkan tempat pengajian biasa. Namun, karena menerapkan sistem menginap, warga sekitar menyebutnya sebagai pondok pesantren. Di sana belum bisa dibilang pondok pesantren karena surat izin legalitasnya belum ada, tutupnya. Olah TKP untuk mengetahui gambaran sekitar TKP. Tindak lanjut dari penyidikan ini, kami akan terus melakukan penggalian terhadap korban-korban yang lainnya. Apabila nanti ditemukan, tentu akan disampaikan kepada rekan-rekan media. Ya. Berikutnya juga akan dilakukan pendampingan trauma healing terhadap para korban. Ya. Kemungkinan besok akan dilakukan turun tim dari psikologi kami didampingi oleh penyidik. Pasal yang diterapkan kepada kedua tersangka adalah pasal 81 ya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2015 tentang perlindungan anak. Itu pasal 81, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Jadi berdasarkan penyidikan, keterangan yang kita dapatkan, memang pernah terjadi kejahatan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, diperkuat dengan keterangan isu yang dikeluarkan oleh pihak rumah sakit. Tentu kami akan terus menginfokan kepada media dan Bekasi. Jadi tindak pidana ini terungkap di September 2004 atas laporan dari orang tua korban ya, yang menjadi santri dari kedua tersangka ya, kedua tersangka. Korban sampai saat ini ada 3 ya, semuanya masih di bawah umur. Tersangka kejahatan ini dilakukan oleh Sudin bin Mulim ya, sebagai pemilik dan sebagai guru di tempat belajar mengaji ya. Dan anaknya Muhammad Hadi Sofian alias MHS, pekerjaan wira swasta ya, anak kandung dari Sudin bin Mulim. Kejahatan ini berdasarkan pengakuan korban terjadi sejak 2020 ya, hingga sekarang. Di depan saya bisa rekan-rekan lihat barang bukti ya, pakaian dari korban ya, dan Jumat kemarin kita sudah melakukan olah TKP, masih olah TKP untuk mengetahui gambaran sekitar TKP. Tindak lanjut dari penyidikan ini, kami akan terus melakukan penggalian terhadap korban-korban yang lainnya. Apabila nanti ditemukan, tentu akan disampaikan kepada rekan-rekan media. Ya. Berikutnya juga akan dilakukan pendampingan trauma healing terhadap para korban. Ya. Kemungkinan besok akan dilakukan turun tim dari psikologi kami didampingi oleh penyidik.
yang diterapkan kepada kedua tersangka adalah pasal 81 ya, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2015 tentang perlindungan anak. Itu pasal 81, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Jadi berdasarkan penyidikan, keterangan yang kita dapatkan, memang pernah terjadi kejahatan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, diperkuat dengan keterangan isu yang dikeluarkan oleh pihak rumah sakit. Ya. Tentu kami akan terus menginfokan kepada media terkait perkembangan penyidikan ini. Berapa jumlah korban yang memang menjadi korban dari pelaku. Yang besar harapan kami dari 3 korban. Ya, kita tidak berharap adanya korban lain, tapi kalaupun ada nanti akan masuk berkas penyidikan juga menjadi pertimbangan kepada penuntut umum dalam menentukan tuntutannya maupun pada hakim dalam pertimbangan menjatuhkan vonis kepada kedua tersangka. Demikian yang kami dapat sampaikan sore ini. Perkembangan kedepannya akan disampaikan mungkin oleh saya ataupun Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Jadi kejahatan ini saya uraikan satu contoh dari korban bahwa memang sekitar tahun 2020 di bulan Agustus ya, memang dari tersangka tersangka Sudin ya, pada malam-malam membangunkan santri yang sedang tidur sekitar pukul 01.00 ya, jadi jam 1 dini hari. Dan pada peristiwa kejahatan yang pertama kali ini memasukkan jari ke kelamin korban ya, dan karena korban ketakutan ya, membalikkan badan dan pada malam itu tindak pidana tersebut berhenti pada saat setelah kami memasukkan tangan ya. Tapi kami terus menggali ya kejahatan apa, modus-modus atau tindakan pelaku terhadap korban sampai sejauh mana ya. Itu berdasarkan keterangan yang pertama, yang kejadian pertama kali Agustus 2020. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.